Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan. Sebelum memasuki ke dalam materi inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Rohmah Ramadanti dengan nomor induk mahasiswa 23305 11013 dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Teknik Informatika kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi asli negara Indonesia guna memenuhi tugas besar atau tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertama, saya akan membacakan daftar isi terlebih dahulu. Di sini ada pendahuluan, pengertian ideologi, fungsi ideologi Pancasila, makna Pancasila sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, pertama kita masuk ke pendahuluan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, adat istiadat, dan budaya. Tentu lebih sulit dibandingkan mempersatukan bangsa yang suku, adat istiadat, maupun budayanya sejenis atau relatif sama. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, maka diperlukan adanya Pancasila. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian ideologi. Secara istilah, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani. Ideos yang berarti bentuk atau idein yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi
nilai keadilan. Materi selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai ideologi. Berikut ini ada beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, fungsinya adalah menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan serta persatuan. Fungsi selanjutnya ada membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara. Fungsi selanjutnya ada memberi kemauan guna memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Fungsi yang selanjutnya ada menerangi serta mewujudkan keadaan kritis terhadap adanya upaya dalam mewujudkan cita-cita dalam Pancasila. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia, upaya menjaga keutuhan dan memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Materi selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila. Di sini ada sila pertama Pancasila yang penerapannya yakni memberi kebebasan masyarakat dalam memeluk agama yang diyakini. Berarti kita bebas memilih agama apa saja sesuai keyakinan diri kita. Selanjutnya, sila kedua. Penerapan sila kedua yakni dengan saling menghormati antara sesama masyarakat sesuai adab ketimuran. Masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, ada sila ketiga. Sila ketiga ini Persatuan Indonesia sebagai bunyi dari sila ketiga Pancasila yang mengharuskan masyarakat mementingkan kepentingan golongan ketimbang kepentingan individu. Jadi, negara harus mementingkan kepentingan golongan terlebih dahulu, baru dengan golongan pribadi. Selanjutnya ada sila keempat. Sila keempat ini mengharuskan kita sebagai masyarakat untuk wajib bermusyawarah saat akan memutuskan atau dalam mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi atau sedang terjadi di Indonesia yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada sila kelima Pancasila. Sila terakhir ini menuntut agar semua masyarakat, baik individu maupun dalam kelompok, agar selalu adil dalam memutuskan suatu permasalahan atau memberi solusi dalam pemecahan suatu masalah. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada makna. Makna dari Pancasila sebagai ideologi negara secara umum. Makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia
yang berdasar cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Berikut adalah penjelasan dari makna Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini dia penjelasannya. Yang pertama adalah maknanya sebagai cita-cita negara ideologi. Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dapat diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, di sini ada makna sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Jadi, maksudnya Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Materi selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan yang pertama ada nilai ketuhanan, dan yang kedua nilai kemanusiaan, dan yang ketiga ada nilai persatuan, dan yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Nah, nilai ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan, kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material dan nilai vital, nilai kebenaran atau nilai kenyataan, nilai estetis, nilai etis, maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat objektif, dan yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat subjektif. Pertama, ini adalah nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif terlebih dahulu. Bersifat objektif di sini artinya rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam. Dan selanjutnya, inti dari Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Dan yang kedua ini adalah nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat subjektif. Bersifat subjektif ini berarti
Keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Hal itu dapat dijelaskan karena nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai landasan hidup atau aturan norma bangsa Indonesia. Pancasila tidak bisa dirubah ataupun digantikan, tetapi dalam norma-norma setiap Pancasila mengikuti setiap zaman. Pancasila mengatur semua tatanan yang ada di Indonesia, baik masyarakatnya maupun politiknya. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.